Saling serang kubu Ferdi Sambo vs kabar reskrim soal isu setoran duit tambang. Jangan-jangan mereka yang terima. Sehingga terkesan negara ini bukan lagi negara hukum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang 45, tetapi menjadi negara geng atau seperti mafioso. Jadi ada perang antar geng kan begitu. Jadi kalau negara ini diurus oleh antar geng, rusaklah negara ini. Karena kalau cara-cara mengurusnya seperti perang antar geng atau perang mafia, lalu mafia mana atau geng mana yang mau kita ikuti? Kalau kemudian rivalitas itu terbangun secara sehat, artinya persaingannya sangat-sangat konstruktif untuk mencapai kedudukan tertinggi sekalipun tidak jadi soal, asalkan jalan ke sana dilakukan dengan cara-cara konstruktif gitu. Menurut saya yang paling besar menerima manfaatnya adalah masyarakat. Yang merisaukan adalah, dan ini sebetulnya juga berdasarkan penelitian, yang merisaukan adalah antar klik di dalam organisasi kepolisian itu berbenturan satu sama lain dengan cara-cara yang destruktif. Menjadi polisi berarti membangun karir, Mas. Ini bukan pekerjaan, ini karir. Nah, kursi-kursi kepemimpinan itu kan terbatas. Sementara jumlah personil polisi yang bersaing, yang berkarir itu pasti jumlahnya banyak. Kalau lingkungan organisasinya sangat kompetitif, tapi sistemnya tidak ada, akhirnya masing-masing personil atau masing-masing kelompok personil akan mengembangkan cara mereka masing-masing untuk memenangkan kompetisi tersebut. Itulah yang kemudian secara awam disebut, masyarakat populer mengistilahkannya sebagai perang bintang. Perang yang tidak berkonotasi positif, tapi perang yang berkonotasi toksik. Tentunya kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memiliki alasan untuk melakukan pungli karena alasannya untuk setoran ke atasan. Ini tolong diadakan. Nah, sepertinya Kapolri Jenderal Listio Sigit sedikit banyak mengendus nih. Ada faksi-faksi tertentu, faksi-faksi yang barangkali tidak selalu seiring sejalan dengan kebijakan organisasi, dengan komandonya seorang Jenderal Listio Sigit, ibarat duri dalam daging nih. Cuma sebelumnya barangkali Kapolri punya niatan bagaimana faksi-faksi tersebut bisa dikelola sedemikian rupa menjadi padu kembali. Tapi hari ini yang kita saksikan adalah seolah-olah adanya sekian banyak faksi yang berbenturan satu sama lain dengan cara-cara tadi saya sebut cara-cara yang toksik. Tapi kalau ada yang melakukan tindak pidana, ya tanggung jawab. Yang melakukan tindak pidana ya harus nggak bisa dilindungi. Lindungi cara apa? Kalau kita melindungi nanti kembali lagi seperti dulu. Kita menjadi institusi yang nggak bisa disentuh, apapun bisa kita lakukan semaunya sendiri. Keadilan itu ya harus ada dong, harus kita berikan. Dan keadilan semuanya kan diproses secara hukum, nggak ada yang kita proses secara misalnya internal, kode etik kan nggak ada kalau saya. Proses hukum saja, karena proses hukum itu menurut saya sudah sangat established lah, udah jadi. Di situ ada yang disangkakan, dia memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Nanti ada yang menuntut, nanti ada hakim yang memutuskan. Begitu diputuskan ada yang nggak terima bisa banding dan seterusnya. Ya bagi saya itu satu kondisi yang sudah terjadi lama, bahwasannya ada operasi tangkap tangan, tapi semuanya gunakan proses hukum. Maka menurut saya apapun perbedaan, apapun masalah, menurut saya masih bisa ditangani lah. Wajahnya tampak mempesona. Demikian sebuah ucapan salah satu netizen di media sosial TikTok menanggapi beredarnya percakapan Ferdi Sambo saat ditanya sejumlah awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang persidangan beberapa hari lalu. Saat itu KS Kadifropam Polri itu ditanya terkait isu dugaan keterlibatan sejumlah petinggi Polri di kasus bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur. Sembari mengenakan rompi warna oranye, Ferdi Sambo tampak serius mendengarkan pertanyaan wartawan.
Ya, sudah benar, kan ada suratnya. Ucap Ferdi Sambo menjawab pertanyaan awak media soal isu mafia tambang di tubuh Polri. Tanya ke pejabat yang berwenang, kan suratnya sudah ada, ucap Ferdi Sambo singkat. Mata Ferdi Sambo yang tertutup kacamata bening tampak tenang menjawab pertanyaan wartawan. Tak ada keraguan dari jawabannya itu. Pertanyaan Ferdi Sambo itu kontan mematik pemberitaan media nasional. Isu mafia tambang yang diduga melibatkan petinggi Polri pun makin memanas. Bak menabur api. Hendra Kurniawan, EKS Karopaminal Divisi Propam Polri, ikut membenarkan apa yang dibilang mantan bosnya Ferdi Sambo. Tak tanggung-tanggung, Hendra bahkan membenarkan isi ucapan Ismail Bolong soal setoran duit bisnis tambang yang sebelumnya viral di media sosial. Betul-betul, ucap Hendra Kurniawan pada Kamis jelang mengikuti sidang pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ucapan Hendra itu merujuk pada pertanyaan wartawan terkait isu bisnis tambang di Kalimantan. Ya, faktanya begitu. Ucap Hendra membenarkan adanya isu setoran bisnis tambang ilegal ke kantong Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Diketahui video Ismail Bolong sebelumnya viral di media sosial. Meski pada akhirnya ia menarik ucapannya, namun ia sebelumnya menyebut menyetor langsung duit hasil bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur ke Kabareskrim. Ia bahkan mengaku menyetorkan langsung uang di ruangan kerja Kabareskrim. Tanyakan pada pejabat yang berwenang aja ya, kan ada datanya, nggak fiktif, katanya Hendra Kurniawan. Enggan terus disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari kubu Ferdi Sambo. Enggan terus disudutkan dengan pernyataan-pernyataan dari kubu Ferdi Sambo. Komjen Agus Andrianto akhirnya buka suara terkait isu setoran hasil bisnis mafia tambang di Kalimantan Timur yang menyeret namanya, di mana sebelumnya Kabareskrim diisukan menerima setoran hingga 6 miliar dari Ismail Bolong hasil dari bisnis tambang ilegal di Kalimantan Timur. Komjen Agus Andrianto balik menuding Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan yang justru menerima uang setoran tersebut saat masih menjadi pejabat di Divisi Propam Polri. Dengan tegas, Agus membantah telah menerima uang setoran dari tambang ilegal seperti yang diungkapkan Ismail Bolong. Usai video itu viral, Ismail Bolong memang langsung membuat klarifikasi dan mengaku membuat testimoni di bawah ancaman EKS Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan yang merupakan EKS anak buah Ferdi Sambo. Komjen Agus menyatakan surat laporan hasil penyelidikan atau PHL terkait adanya dugaan setoran uang hasil bisnis tambang ilegal kepadanya tidak serta-merta membuktikan ia melakukan perbuatan tersebut. Agus justru menuding balik Hendra dan EKS Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang telah menerima setoran karena tahu kasus ini namun tidak langsung menindak Ismail Bolong. Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu, katanya. Perang Kabareskrim vs Ferdi Sambo soal dugaan suap tambang ilegal. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Agus diduga terlibat dalam dugaan suap tambang ilegal yang sempat diselidiki oleh Sambo. Mantan Karopaminal Hendra Kurniawan sebelumnya mengamini adanya laporan dugaan keterlibatan Agus Andrianto dalam tambang ilegal di Kalimantan Timur. Agus disebut menerima setoran sebagai uang koordinasi. Penerimaan setoran uang koordinasi itu berdasarkan laporan hasil penyelidikan dengan nomor RND 137-3-WAS24-2022
Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 yang dilaporkan Hendra Kurniawan ke Verdi Sambo, lalu LHP dengan R-4-WAS24-2022 di Propam tertanggal 7 April yang dilaporkan Verdi Sambo ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam LHP itu, Agus disebut menerima uang koordinasi Ismail Bolong senilai 2 miliar setiap bulannya. Setoran itu tercatat 3 kali sehingga totalnya sebesar 6 miliar. Pemberian uang itu disebut menggunakan mata uang asing atau dolar Amerika. Lebih lanjut pada poin H, dijelaskan Ismail Bolong juga memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri yang diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit 5 di Tipit Siber sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan Oktober, November, dan Desember 2021 sebesar 3 miliar setiap bulan. Uang itu untuk dibagikan ke Ditipiter Bareskrim Polri. Pengakuan Hendra muncul usai Verdi Sambo juga mengonfirmasi surat laporan yang beredar. Ya, dan sesuai faktanya begitu, kabar reskrim diduga terima suap tambang ilegal, ujar Hendra. Agus telah membantah disebut menerima uang suap dari tambang ilegal. Menurutnya, keterangan dalam surat penyelidikan tambang ilegal yang menyeret namanya tidak cukup dijadikan sebagai bukti dirinya terlibat. Ia juga mengatakan, Ismail Bolong dalam video yang beredar sudah meluruskan bahwa tidak ada keterlibatan dirinya. Menurutnya, pengakuan Ismail yang menyebut kabar reskrim menerima suap terpaksa diucapkan karena ada intimidasi. Apalagi sudah diklarifikasi karena dipaksa, kata Agus pada Jumat. Tuding Sambo Hendra terima setoran. Ia justru mempertanyakan tindakan Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan yang tidak menindak semua nama yang tertera di 2 laporan hasil penyelidikan. Agus menuding balik 2 orang itu justru yang menerima uang setoran. Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu, katanya. Jenderal Bintang 3 itu juga menyebut laporan hasil penyelidikan kasus tambang yang diteken oleh Sambo itu bisa saja direkayasa dan ditutupi. Agus pun menyamakan LHP itu dengan BAP dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang direkayasa oleh Sambo. Maklumlah, kasus almarhum Brigadir Yosua aja mereka tutup-tutupi. Lihat saja BAP awal seluruh tertangkap pembunuhan almarhum Brigadir Yosua dan teranyar kasus yang menjerat IJPTM yang belakangan mencabut BAP juga, katanya.